Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apa persiapan yang harus kita lakukan agar Ramadan hari ini atau Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita daripada bulan Ramadan sebelumnya? Bukan 11 ya, sebelumnya. Oke, baik. Inilah yang saya sampaikan Bapak Ibu, materi tausiah malam hari ini, persiapan kita menyambut datang bulan suci Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, persiapan kita yang pertama Bapak Ibu adalah iman. Apa? Iman. Karena puasa dengan iman, maka dosa akan terhapus. Tapi puasa tanpa iman, maka dosa akan terus bertambah Bapak Ibu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, itu hadisnya Bapak Ibu. Ya. Kemudian apalagi persiapan kita Bapak Ibu? Hati kita harus senang Bapak Ibu. Hati kita harus senang. Ya, ini kalau ditanya, kalau anak-anak pasti jawabannya senang Bapak Ibu. Kita tes ya. Anak-anak, apakah kalian senang kalau Ramadan tiba? Kira-kira apa alasannya? Ah, itu dia. Ya, ini ayahnya ada nak di sini hadir. Loh, kemana ayahnya? Oh, kerja, masya Allah ya. Itu jawaban anak yang polos Bapak Ibu. Kenapa senang datangnya bulan Ramadan? Karena bisa makan banyak, beli buka puasa ya, esnya 5 macam ya kan? Ya, gorengnya juga bermacam-macam ya. Ya. Tapi kalau kita Bapak Ibu, coba saya tanya dulu, mudah-mudahan sama ya, tapi alasannya berbeda. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu senang datangnya bulan Ramadan? Ya. Ya, senangnya cuma 5 orang ya. Yang lainnya ragu-ragu, senang nggak ya, senang nggak ya? Diam aja lah gitu ya. Hah? Repot ya, bangun jam 3, masak lagi, ini lagi ya, luar biasa. Berkurang jatah tidur kita. Baik. Bapak-bapak, senangkah Ramadan datang? Ya. Ya, 11-12 lah ya. Ya. Jadi kita harus senang Bapak Ibu. Senangnya tentu alasannya harus syar'i ya. Kalau tadi nggak syar'i sebenarnya ya. Ya. Kenapa kita harus senang Bapak Ibu? Ya. Bahkan sebuah hadis Nabi, sebagian orang mengatakan ini hadisnya dhaif ya. Tapi untuk motivasi kita nggak masalah. Ya, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Jadi siapa yang gembira kata Nabi, senang dia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya masuk api neraka. Ya, itu baru senang Bapak Ibu. Belum lagi mengerjakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, itu luar biasa. Surga akan semakin dekat, neraka akan semakin menjauh. Ya, maka itu yang pertama Bapak Ibu. Senangkan dulu hati kita. Jangan pikirkan Bapak Ibu, aduh gimana nih Ramadan mau tiba. Ya, gimana nanti untuk buka puasa? Duit segini cuma nggak cukup. Tetangga beli kemana-mana setiap hari gitu ya. Minyak mahal, langka pula lagi gitu. Gak mungkin pakai air ya untuk menggoreng ikan gitu. Ya, gak mungkin. Kalau merebus jadilah ya. Harusnya dia kasihan, dia carikan solusi gitu kan. Bagaimana minyak goreng ini tidak langka seperti sebelumnya gitu. Ini malah ya ngelus dada ya. Tak ada solusi gitu kan. Maka mungkin itulah cara Allah untuk menampakkan jati diri seseorang. Tanpa dia sadar diucapkan yang membuat orang lain geram melihatnya.
Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini yang pertama tadi persiapan kita, senangkan hati. Yang kedua tadi yang kedua. Pertama tadi iman ya. Yang kedua senangkan hati kita Bapak Ibu. Jangan galau ya. Dengan kondisi ekonomi keadaan saat ini yang kacau balau, itu kesampingkan dulu Bapak Ibu. Ini tamu mau datang. Ya. Tamu yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu, yang ketiga yang harus kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan adalah pelajari ilmu Ramadan. Ya. Apa saja yang harus kita pelajari Bapak Ibu? Pertama, apa sih yang menjadi pengurang nilai puasa kita? Ya. Makanya kata Rasul Bapak Ibu, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa kata Rasul Bapak Ibu, dan dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak mendapatkan kebaikan dari puasa yang dia lakukan kecuali hanya lapar dan haus. Pahala dia tidak dapatkan Bapak Ibu, kebaikan juga dia tidak dapatkan karena puasanya. Kenapa? Karena mungkin banyak hal-hal yang dia lakukan yang mengurangi nilai puasa. Harusnya Bapak Ibu, puasanya nilainya nih sampai jam 4 sore itu nilainya masih 100 ya. 2 jam lagi menjelang buka puasa, pertahankan. Jam 4.30 ya, mulai menggosip. Aduh, kurang 30 menjadi berapa? Ayo 70 benar ya. Kemudian ya kan, jam 5 suami datang tak bawa apa-apa, itu kan. Padahal 1 jam lagi berbuka puasa, yang dimasak tidak ada, buka puasa pun belum gitu kan, uang tidak ada, ngomel. Kurang 30 lagi, tinggal berapa? Ya 40 lagi tinggal Bapak Ibu ya. Kemudian melakukan hal-hal yang mengurangi puasanya, akhirnya sampai berbuka puasa nilainya habis. Hanya saja yang didapatkan adalah lapar dan haus. Maka ini harus kita tahu Bapak Ibu, apa sih hal-hal yang mengurangi pahala puasa, bahkan menghabiskan pahala puasa kita. Tentu semua perbuatan yang Allah larang apabila kita lakukan di bulan Ramadan, tidak hanya dosa yang kita dapatkan Bapak Ibu, nilai puasa kita pun akan hangus. Maka selama Ramadan Bapak Ibu kita jaga ya. Kita melihat sesuatu yang menurut kita tidak baik, sabar Bapak Ibu, tahan saja ya. Itu lebih baik buat kita daripada kita ngomel, ghibah, fitnah dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala muliakan, apalagi yang harus kita pelajari tentang Ramadan? Apa ibadah yang menaikkan ya? Kalau tadi mengurangi, sekarang menaikkan nilai puasa kita ya. Ada tilawah Quran ya. Anak-anak di sini coba yang bisa baca Quran angkat tangan, yang sudah bisa baca Al-Quran. Oke, alhamdulillah sudah banyak ya. Kemudian apalagi? Sedekah Bapak Ibu. Sedekah kepada orang yang berpuasa itu pahalanya sama dengan pahala orang yang berpuasa. Ibu sedekah dengan ibu yang di samping sama-sama berpuasa, maka ibu dapatkan 2 pahalanya. Pahala ibu yang berpuasa, pahala yang ibu kasih buka puasa atau sedekah tadi kepada kita. Gimana Pos? Dia rumahnya bagus, dia orang kaya, nggak apa-apa ya, kasih aja.
Karena Rasul tidak melihat kaya miskinnya, yang penting bagi saja. Ya. Soal dia makan tidak, jangan dipikirkan Bapak Ibu. Yang penting kita sudah berniat saya sedekah untuk buka puasa. Itu harus kita lakukan Bapak Ibu bulan Ramadan ini, agar ya pahala kita tadi, nilai pahala tadi, nilai puasa kita bertambah. Ya. Kemudian tadarus Al-Qur'an Bapak Ibu. Ya. Tadarus Al-Qur'an. Di sini Bapak Ibu mungkin saya sampaikan bahwa kebanyakan kita salah mengartikan tadarus, ya. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, selama ini mungkin sebagian kita salah mengartikan arti kata tadarus, ya. Tadarus itu artinya saling belajar, ya. Kebanyakan kita termasuk di tempat saya Bapak Ibu, tadarus itu ngaji satu giliran, satu malam satu juz, ya. Padahal salahnya banyak nih. Ini salahnya banyak, salah tapi nggak diperbaiki, ya. Itu sebenarnya kurang tepat, ya. Kalau dikatakan tadarus itu ngaji aja sampai dia keliling satu juz satu malam. Tadarus itu saling belajar. Jadi ketika si namanya siapa? Gazi, ya, Gazi membaca Quran ada yang salah, jadi ketuanya atau yang lainnya harus memperbaiki. Itu yang dikatakan tadarus. Kalau yang tadi yang keliling tadi itu kejar target namanya Bapak Ibu, kejar target, ya. Jadi bagusnya seperti itu. Tadarus itu saling belajar. Orang membaca ada salah kita perbaiki. Oke. Bapak yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi itu ilmu tentang Ramadan. Kita pelajari apa yang mengurangi nilai puasa kita, apa yang menambah nilai puasa kita. Ya. Bapak kita puasa itu rutin, ya, tapi sholatnya juga bolong. Itu akan mengurangi nilai puasa. Ibu-ibu kita puasa rajin, ya, tapi kalau ke kedai tetangga nggak pakai jilbab, itu juga mengurangi pahala puasa. Hati-hati Bapak Ibu kita. Maka jalankan saja syariat Allah, itu akan menjadi aman. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi yang pertama persiapkan iman, yang kedua senangkan hati kita, yang ketiga apa tadi Bapak Ibu? Pelajari ilmu tentang Ramadan. Yang keempat, ini khusus ibu-ibu Bapak, ya, dan juga anak gadis. Silahkan bayar utangnya sebelum Ramadan tiba, ya. Qada puasa.